Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah berani karena tahu kebenaran. Berani yang bagaimana? Firman Tuhan dalam Yohanes 7 ayat 50 hingga 51 mengatakan, saya membacakan dalam versi Borneo, Nikodemus, seorang Farisi yang pernah pergi menemui Yesus, berkata, bukankah mengikut hukum Taurat, kita tidak boleh menghukum seseorang tanpa pembicaraan dan penyiasatan terlebih dahulu? Saudara, bacaan firman Tuhan hari ini kita boleh baca di dalam Yohanes 7 ayat 45 hingga 52. Ini merupakan kisah di mana Nikodemus membela Yesus di hadapan orang Farisi. Sebuah ilustrasi. Apa respon Anda jika seseorang sahabat Anda dibuli oleh kawan-kawannya yang lain? Apakah kita berani coba menjadi jago dan menolongnya? Faktanya, ramai dari kita yang memilih untuk berdiam diri. Karena kita mungkin berpikir, jika saya menolongnya, jangan-jangan nanti saya yang akan dibuli oleh mereka. Saudara, membela kebenaran memang bukan perkara yang mudah. Memerlukan keberanian yang kuat untuk boleh melakukannya. Tidak heran apabila si pembela kebenaran akan dipanggil sebagai pahlawan. Bagaimana dengan Nikodemus? Dia boleh dikatakan sebagai seorang penakut, tetapi boleh juga disebut sebagai pemberani. Karena beberapa waktu sebelumnya dia ada datang bertemu atau bercakap-cakap dengan Yesus pada waktu malam. Yohanes 3, 1 hingga 21. Nah, mengapa waktu malam? Dia takut pertemuannya diketahui orang. Karena dia seorang Farisi, juga pemimpin agama Yahudi. Tetapi siapa sangka, saudara, Nikodemus kemudian menjadi seorang yang begitu pemberani. Di hadapan sahabat-sahabatnya, di hadapan kawan-kawan sebangsanya, para kepala imam dan kaum Farisi, dia berani membela Yesus. Ia bahkan turut mengambil bahagian dalam penguburan Yesus. Yohanes 19 ayat 39. Nah, dari mana keberaniannya? Dari mana datang keberaniannya itu? Karena dia telah bertemu, karena dia telah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Kasih Yesus telah mengubahnya. Saudara, puji Tuhan. Seseorang yang datang kepada Yesus, seseorang yang pernah mengalami jamahan Yesus secara pribadi, pasti tidak pernah kembali dalam keadaan yang sama. Sebaliknya, dia akan mengalami perubahan dalam hidup. Sebagai ganti rasa takut, Yesus memberikan roh yang gagah berani. Bukan hanya rasa takut, Tuhan juga mampu mengubah tabiat buruk lainnya. Yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah, apakah kita bersedia datang untuk diubahkan oleh Tuhan? Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa setiap orang yang datang ke hadirat Tuhan akan mengalami perjumpaan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk berani menyatakan kebenaran tentang Yesus Kristus bila mana kita bertemu, bila mana kita siap diubah oleh Yesus Kristus. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Yesus sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena mengingatkan kami untuk datang kepada Tuhan. Dan kami siap untuk diubah, dikuatkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.